Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak IHBS ku yang tercinta, insya Allah dengan munculnya wabah virus corona ini kita akan belajar melewat video yang kita tayangkan kali ini. Untuk hari ini kita akan belajar tentang materi lihat materi segi 4. Materi ini nih, segi 4 ini ada di buku Erlangga 1B. Buku Erlangga 1B ini ada di halaman kurang lebih 111. Antum boleh buka sekarang halaman 111. Insya Allah akan ketemu materi tentang segi 4. Sekarang antum perlu ketahui, bangun segi 4 itu ada macamnya. Ada banyak macamnya. Kita akan sebutin ada 6 macam. Yang pertama yang biasa kita sering kenal yaitu namanya persegi, ya. Kalau persegi itu berarti dia memiliki sudutnya ada 4, sisinya juga ada 4. Dan antum harus ketahui kalau persegi itu sisi-sisinya sama semua, sudut-sudutnya sama semua. Oke? Itu persegi. Yang kedua, dia mirip sama persegi, cuman ada bedanya sedikit. Namanya persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang ini dia sisi yang berhadapannya sama besar. Terus sudutnya gimana? Sudutnya sama semua. Semuanya sudutnya itu 90 derajat. Ada 2 bangun segi 4. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu biasa kita kenal dengan nama jajar genjang. Ini segi 4 yang ketiga. Dia sisi yang berhadapannya juga sama besar, tapi harus antum ketahui bedanya. Walaupun sisi yang berhadapannya sama besar, persegi panjang nih sisi berhadapannya sama besar. Jajar genjang juga sisi berhadapannya sama besar. Tapi antum harus ketahui, kalau persegi panjang itu sudutnya 90 derajat, beda sama jajar genjang. Jajar genjang itu sudutnya beda-beda. Tergantung dari mana? Tergantung dari bentuknya. Jadi antum harus lihat dulu bentuknya seperti apa. Kalau dikasih tahu sudutnya berarti bisa terlihat. Yang keempat namanya ada trapesium, ya. Trapesium ini agak ada beda, ada jenisnya. Yang pertama ada yang namanya trapesium sama kaki. Yang kedua ada juga namanya trapesium sama sisi. Dan salah. Yang pertama trapesium sama kaki, yang kedua trapesium siku-siku, yang ketiga trapesium sembarang. Insya Allah next kita akan bahas. Yang kelima ada namanya layang-layang. Nah, ini kayaknya antum nih udah sering main layang-layang. Kalau masa kecilnya bahagia, harusnya udah pernah main layang-layang. Harus tahu juga bentuk layang-layang kayak gimana. Dan yang terakhir, biasanya orang tua antum sering bikin, yaitu saat lebaran. Dia namanya belah ketupat, ya. Belah ketupat ini hampir sama kayak persegi nih. Ini sama ini hampir sama. Bedanya di mana? Ini sisinya sama, ini sisinya sama. Tapi kalau ini diagonalnya sama, ini diagonalnya berbeda atau sama besar. Sudutnya gimana? Sudutnya kalau persegi 90 derajat, kalau belah ketupat berbeda. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terus sekarang kita akan belajar apa? Kita akan belajar, lihat nih yang dilingkerin, persegi dan persegi panjang. Oke, ya. Ane hapus sekarang, ya. Kita sekarang bahas dari yang pertama tentang persegi. Antum harus perhatikan dengan baik, karena kalau antum tidak perhatikan dengan baik, antum akan menyesal, ya. Jadi harus benar-benar memperhatikan. Sekarang kita bahas dari yang poin pertama, persegi. Persegi ada 2 yang kita akan bahas. Yang pertama ana gambar dulu deh biar enak, ya. Shred.
Nah, anggap gambarnya ini rapi, mulus, dan sama besar sisinya. Ini salah satu bentuk persegi. Bisa antum bayangkan bentuk persegi, sisinya sama. Berarti kalau misalnya di sini panjangnya 6 cm, BC juga 6 cm, CD juga 6 cm, DA juga 6 cm. Sudutnya berapa? Udah pasti kalau persegi itu 90 derajat. Jangan sampai antum tulis sudutnya 60 derajat. Berarti antum salah. Antum belajar sama siapa tuh? Ya, kagak tahuan ya. Sudutnya selalu 90, 90, 90, 90. Kalau di total 360 full putarannya. Nah, sekarang misal ini sisinya 6 cm. Berarti ada dua yang antum bisa cari. Yang pertama antum bisa cari namanya keliling. Ya. Keliling ini apa? Keliling ini jumlah seluruh sisi persegi. Berarti AB tambah BC tambah CD tambah DA. Atau biasa dikenal dengan, kan ini sisinya ada 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti antum boleh tulis di sini 4S. 4 kali sisi maksudnya. Karena ini persegi segi 4, berarti sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau sisinya ada 3, 3S. Ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti tulisnya 4S. Sekarang kan di sini ada S-nya 6 cm. Berarti antum boleh 4 dikali 6. Berapa 4 kali 6? Jawabannya adalah 24 cm. Ini untuk mencari keliling, ya. Sekarang apalagi sih yang bisa kita peroleh selain dari keliling? Ada yang namanya luas. Luas itu apa? Luas itu namanya nih, ini bangun persegi nih. Seluruh ini semuanya itu namanya luas. Kita cari juga. Atau kalau kita mau hitung bisa dengan cara AB kali BC, atau panjang kali lebar. Atau kalau persegi berarti bukan panjang kali lebar tapi sisi kali sisi. Kenapa sisi kali sisi? Karena panjang sama lebarnya sama. Berarti antum boleh tulis sini S dikali S. Sekarang di sini S-nya berapa? 6. Di sini S-nya berapa? 6 juga. Berarti ketemu hasilnya 36 cm persegi. Nah, ini semua ini sebenarnya pelajaran SD. Antum sebenarnya udah tahu. Terus, Pak, yang SMP-nya kayak gimana sih? Nah, yang SMP-nya kita bisa cek. Antum bisa di pause dulu, ntar antum catat, silahkan kalau mau. Kalau kiranya udah paham nggak apa-apa, boleh dicatat, boleh nggak, karena ini cukup mudah persegi. Misal ya, keliling sebuah persegi 56 cm. Hitunglah luasnya. Tuh, ya. Sekarang antum nggak dikasih tahu sisinya, tapi antum dikasih tahu kelilingnya. Lihat nih, keliling sebuah persegi 56 cm. Hitunglah luasnya. Secara apa? Kalau antum ngikutin apa kata rumus, tadi kan rumus luas itu apa? Rumus luas itu kan sisi dikali sisi. Pertanyaannya, sisi ini berapa sih? Nih. Ini berapa nih sisi ini? Dan dari mana kita dapetin sisi ini? Antum cek soalnya. Di soalnya ada apa nih? Kelilingnya 56 cm. Berarti antum balik ke yang awal. Tadi kan apa? Keliling itu definisinya apa? 4 kali sisi kan? Karena kelilingnya 56, berarti antum ganti di sini 56. Lihat nih. Diganti 56 sama dengan 4 dikali S. Ini pelajaran aljabar. Ayo, masih ingat gak? Kita belajar aljabar dari semester 1. Antum lihat, ini angka, ini huruf. Kalau ada 4S, di sini 56, kita mau cari S. Cara nyari S-nya gimana? Berarti kita pindahin 4-nya. Kalau di sini kali, pindah ke ruas, berarti jadi bagi. Berarti antum ganti. Atau kita ganti dulu 4S-nya. Gini, biar lebih enak. 4S sama dengan 56.
Sekarang 4-nya kita pindahin ke sini. Seret. Gimana cara pindahinnya? S sama dengan 56 dibagi 4. Berarti pindah ke sini ya. S berapa 56 bagi 4? Ayo. Jawabannya adalah 14 cm. Tuh ya. Antum udah dapat 14 cm. Terus cara nyari luas gimana, Pak? Udah, kan sisinya udah dapat 14. Berarti antum bisa cari. Berarti luas itu 14 kali 14. Berapa sih 14 kali 14? Ayo. Jawabannya adalah 196 cm persegi. Lihat, beda loh. Luas cm persegi. Keliling apa nih? Keliling. Mana nih? 56 nih, 56 cm. Dia nggak pakai persegi. Beda lagi kalau volume. Kalau volume berarti cm kubik, ya. Kalau panjang berarti cm, kalau luas berarti cm persegi, kalau volume berarti cm kubik, ya. Nah, ini yang persegi. Oke. Next, sekarang masih persegi, satu lagi. Ana mau kasih contoh satu lagi yang persegi. Sekarang ini kita dalam bentuk gambar. Hati-hati nih. Ini luar biasa nih, sulitnya nih ya. Kalau antum bengong sekali aja, udah bisa bingung. Anda kan masih A, B, C, D. A, B, C, D. AB-nya 2X. BC-nya 3Y. Kelilingnya, keliling bangun berapa ya? Saya hitung dulu, bentar. 8, 12. Keliling bangunnya 48 cm. Hitung luasnya. Nah ya, ini yang agak rumit nih ya. Anda nggak bilang gampang. Ini rumit ya. Kenapa rumit? Karena antum mengkaitkan aljabar dalam bentuk segi 4. Ya, ini agak rumit ya. Agak rumit. Terus gimana nih Pak kalau kayak gini caranya nih? Ya. Hitung ini pertanyaannya ada dua. Yang pertama hitung luasnya. Yang kedua hitung nilai X ditambah Y. Tuh, lihat. Ada dua. A, B, C, D. AB 2X, BC 3Y. Keliling bangun 48. Hitung luas, hitung nilai X plus Y. Ya, ini udah mulai rumit nih. Mungkin yang pertama sih antum nggak terlalu rumit. Tapi yang kedua ini lumayan. Anda nggak bilang gampang. Ya. Makanya antum perhatikan. Kalau antum nggak perhatikan, Anda nggak jamin antum akan bisa. Ya. Yang bisa aja belum tentu bisa banget. Apalagi yang perhatikannya belum tentu bisa, apalagi yang nggak perhatikan, ya pasti akan mengalami kesulitan. Kita sama untuk yang luas ini sama seperti sebelumnya. Tadi kita udah ngitung keliling sama dengan 48. Tadi rumus keliling apa? Yuk, rumus keliling itu 4S. Berarti antum tulis ini 4S sama dengan 48. Tuh lihat, 4 sama huruf S, berarti 4-nya kita pindah ke sini. Caranya gimana? S sama dengan 48 dibagi 4. S sama dengan berapa? 48 bagi 4. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2, berarti 12 cm. Mau jawab yang mana dulu? Yang A atau yang B? Kita jawab yang luas dulu ya. Rumus luas apa tadi? Luas sama dengan sisi kali sisi. Berarti 12 antum kali dengan 12. Ketemu hasilnya 144 cm persegi. Yang ini terjawab. Set. Tuh. Sekarang yang ini. Ayo. Gimana caranya yang ini? Biar karena papan tulis terbatas, kita hapus dulu yang atasnya. Oke. Lihat, X tambah Y. Tadi di sini 2X, di sini 3Y. Kan sisinya berapa?
12 kan nih, sisinya kan 12 cm. Berarti 2x sama dengan 12 cm. Pindah 2-nya ke bawah. X sama dengan 12 dibagi 2. Berapa X-nya? 6 cm. Tadi di bagian samping sini atau lebarnya ada tulisan 3Y. Berarti 3Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 3. Y sama dengan 4 cm. Antum punya X 6, antum punya Y 4. 6 tambah 4 berapa? Ketemu jawabannya berapa? X tambah Y sama dengan 10 cm. Tuh, ya. Tuh. 2. Oke. Untuk ini hanya untuk persegi, ya. Berarti tadi kita ada 3 bentuk dari persegi. Antum bisa perhatikan, karena ini dalam bentuk video berarti antum bisa ulang-ulang. Nanti kalau misalnya antum bingung silahkan. Kalau antum bingung juga pengen tahu langsung boleh WA Ana, ntar insyaallah Ana jelasin. Kita jelasin ya. Kalau antum gak bisa lagi, tanya ke siapa yang menurut antum enak, siapa, teman antum, orang tua antum, abang antum, atau siapa, silahkan ya. Berarti kita cukupkan persegi sampai sini. Selanjutnya yang kedua, belum selesai ya, masih lama nih, dikit lagi sih. Yang kedua kita akan belajar tentang persegi